Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Di sini aku mau ngucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang udah meregistrasikan dirinya di acara IMD 2026 khususnya di kompetisinya. Dan di sini aku juga ingin menunjukkan terima kasih juga untuk para peserta yang memiliki antusiasme tetapi belum melakukan registrasi, di mana video ini merupakan video yang pas untuk kalian karena di sini kita akan laksanakan Roadshow IMD 2026 untuk mengetahui kompetisi IMD lebih jauh. Tetapi sebelum berkenalan tentang kompetisinya, perkenalkan dulu nama aku Muhammad Kevin Rizal Zulkarnain, selaku Ketua Departemen Bidang Kompetisi IMD 2026. Tetapi aku nggak sendirian, di sini ada rekan-rekan aku juga, ada Jessica Natamasialoho selaku Ketua Divisi Science Project Competition, lalu ada Muhammad Bintang Ramadan selaku Ketua Divisi Microbiology Olympiad, dan juga ada Ikhwanul Muslim selaku Ketua Divisi National SI Competition. Boleh di next. Baik, teman-teman, di sini mungkin banyak yang masih bertanya IMD itu apa. Jadi, IMD atau International Microorganism Day merupakan sebuah momentum internasional yang didedikasikan untuk memperkenalkan dan juga merayakan dunia mikroorganisme serta berbagai peran pentingnya dalam kehidupan manusia dan juga lingkungan. IMD sendiri itu pertama kali diinisiasi oleh Portuguese Society of Microbiology pada tahun 2017 dan kemudian mendapat dukungan serta promosi secara global dari FEMS atau Federation of European Microbiology Societies. Jadi bisa dibilang IMD ini bukan hanya sekedar acara tentang mikrobiologi, tetapi juga menjadi wadah untuk menunjukkan bagaimana dunia mikrobiologi ini tuh memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung. Boleh di next. Dan pada tahun ini, IMD memiliki mengangkat tema yaitu The Great Microbial Odyssey, Decoding the Earth Dark Matter to Orchestrate a Sustainable Future. Dan for your information juga, bahwa IMD selama 3 tahun berturut-turut dari 2023 hingga 2026 diadakan di Indonesia, tepatnya di ITB di bawah naungan Himamikro Arkea ITB. Kalau lihat dari temanya, kita juga diajak nih untuk melihat mikroorganisme sebagai sesuatu yang mungkin sangat kecil dan tidak kasat mata, tetapi sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai sistem di bumi ini. Dan dari situ teman-teman diajak untuk mengeksplorasi dunia mikroorganisme dengan memahami potensinya, melihat bagaimana mikroorganisme dapat menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Boleh di next? Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa event-event IMD yang dilaksanakan di ITB itu bukan hanya sekedar kompetisi, yaitu ada berbagai acara yang lainnya seperti exhibition, simposium, dan juga festival. Dan ini merupakan salah satu poster di antara dari beberapa poster lainnya untuk acara IMD 2024 dan juga IMD 2025. Boleh di next. Dan tahun ini, pertama kalinya IMD 2026 mengusung beberapa kompetisi yang belum dilaksanakan 2 tahun sebelumnya, yaitu ada Microbiology Olympiad, Science Project Competition, dan juga National Essay Competition. Yang dimana target peserta dari Microbiology Olympiad dan juga Science Project Competition ditargetkan untuk siswa-siswi SMA atau MA sederajat. Serta untuk kompetisi National Essay Competition ditargetkan untuk mahasiswa-mahasiswi aktif di seluruh penjuru Indonesia. Dan untuk selanjutnya, kompetisi-kompetisi ini akan dijelaskan dengan ketua divisi masing-masing kompetisi. Untuk pertama, boleh untuk Muhammad Bintang Ramadan, silakan menjelaskan. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kenalin lagi, nama aku Muhammad Bintang Ramadan selaku Ketua Divisi dari Mikrobiologi Olimpiad. So, apa sih Mikrobiologi Olimpiad itu? Oke, kita akan kenalan di slide selanjutnya. Nah, jadi Mikrobiologi Olimpiad itu basically adalah suatu ajang olimpiade dalam tingkat nasional begitu ya, yang kita buat khusus untuk teman-teman SMA yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kompetisi ini nanti akan berbasis teoretikal pastinya dan juga berbasis tentang praktikal. Nah, jadi kita akan membahas beberapa bahasan gitu ya, termasuk dari biologi dari sisi mikroba, kemudian ada genetika, ekologi, bioteknologi, dan lain-lain. Termasuk nanti kita akan berkenalan juga dengan laboratori teknik gitu ya. Nah, harapannya Mikrobiologi Olimpiad itu nanti akan meningkatkan nih kuriositas dan juga critical thinking dari teman-teman yang ingin mau gabung dan juga daftar di Mikrobiologi Olimpiad. Nah, untuk kompetisi flow-nya sendiri itu kita ada 2 fase aja. Jadi yang pertama itu ada preliminary fase atau eliminary fase yang nanti akan dilaksanakan secara online melalui website tertentu dan
awasi dengan Zoom. Nah, untuk website sendiri nanti akan kami informasikan melalui technical meeting untuk tahap preliminary. Kemudian ada final phase. Nah, final fase itu ada dilakukan secara offline di Institut Teknologi Bandung Ganesha. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos dari preliminary fase, nanti teman-teman akan mendapatkan announcement di mana dan juga kapan eh, technical meeting untuk offline di Ganesha itu seperti apa. Nah, jadi karena tadi ada dua fase, ada preliminary fase dan juga final fase. Untuk preliminary fase itu teman-teman hanya akan mengerjakan theoretical base. Jadi teman-teman nanti hanya akan mengerjakan teori secara online kurang lebih sekitar 2 jam via website. Nah, kemudian pada final fasenya nanti teman-teman akan mengerjakan dua bentuk tes. Yang pertama itu analytical theory, mirip seperti pada preliminary fase, dan juga yang terakhir itu ada tambahan itu practical microbiology lab skill. Nanti teman-teman akan diasah dan ditantang sebetulnya teman-teman bisa tidak sih untuk mempraktikkan mikrobiologi lab yang baik atau tidak. Nah, untuk silabusnya sebetulnya silabus itu ada 6 topik utama. Jadi untuk yang pertama, topik utama adalah cell and molecular biology. Jadi karena kita base-nya memang mikrobiologi, tetapi kita tetap bersinggungan dengan molekular biologi secara umum. Nah, kemudian ada mikrobial morfologi dan fisiologi. Nah, ini agak berbeda dengan olimpiade-olimpiade biologi lainnya, di mana kita akan membahas secara rinci gitu ya, terkait soal-soal yang membahas tentang karakteristik, pertumbuhan, metabolisme, dan juga fisiologi dari mikroba-mikroba yang ada. Kemudian ada mikrobial genetik dan evolution. Nah, nanti kita akan memahami gimana sih caranya mikrobial genetik itu ada variasinya, mutasi terjadi, penyebab gen transfer, dan lain-lain yang mempengaruhi genetika dan evolusi ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, silabus juga kita membahas terkait dengan mikrobial ekologi atau ekologi mikroba. Jadi mikroba itu tidak hanya bersinggungan dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga bersinggungan dengan kita, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kemudian tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang pengaplikasian mikrobiologi di industri, yaitu kita akan membahas industri mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu punya proporsi tersendiri di dunia industri dari segi makanan, health, environment, aquaculture, bahkan energi. Nah, kemudian yang terakhir silabusnya adalah kita akan membahas tentang basic microbial laboratory teknologi, teknik, di mana kita akan membahas dan juga kita akan mempraktikkan bagaimana sih penggunaan atau metode-metode yang sering dipakai pada praktik mikrobiologi yang ada di lab. Begitu. Nah, untuk timeline sendiri, untuk registrasi batch pertama itu sudah tutup teman-temannya di 19 Juli sampai 8 Agustus. Nah, tetapi jangan khawatir karena kita masih ada open registration di batch kedua, yaitu ada 9 sampai 31 Agustus. So, jangan lupa daftar karena 31 Agustus ini memang masih agak lama, tetapi eh, em, cepat-cepatlah daftar. Nah, kemudian eliminasi round itu ada di 17 Oktober, sekitar 17 sampai 18. Kemudian announcement finalis itu di 25 Oktober, dan untuk final roundnya di Ganesha itu 14 November dengan awarding di 15 November tahun 2026. Nah, mungkin sekian dari aku. Semoga lancar dan semoga daftar ke Mikrobi Olimpiad. Semangat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Bintang atas pemaparannya. Selanjutnya ke Science Project Competition. Perkenalkan kembali, aku Jessica Nalkama sebagai Ketua Divisi dari Science Project Competition. Boleh di next? Oke, jadi Science Project Competition itu sendiri adalah sebuah lomba di mana nanti teman-teman akan membuat solusi berbasis produk prototipe inovasi, di mana nanti prototipe ini akan diharapkan untuk membuat solusi dari berbagai masalah melalui pendekatan mikrobiologi dan juga bioteknologi. Untuk skala kompetisinya ini adalah skala nasional dan nanti tiap tim wajib terdiri dari 3 eh, siswa, siswi SMA, MA, ataupun SMK, di mana jumlahnya tidak kurang atau tidak lebih, jadi hanya 3 orang saja. Dan juga ditambah guru pendamping dari sekolah yang sama. Boleh di next? Nah, untuk Science Project Competition ini terdiri dari
3 subtema, di mana nanti peserta diharapkan dapat memilih dari 3 tema ini. Tema yang pertama adalah Industrial dan Food Microbiology. Jadi pada subtema ini berfokus pada inovasi pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri dan pangan yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Nantinya mikroorganisme ini dapat dimanfaatkan misalnya untuk menghasilkan produk pangan fermentasi, bahan pangan fungsional, enzim industri, bioplastik, protein alternatif, hingga berbagai produk industri berbasis hayati. Kemudian untuk subtema yang kedua adalah Energy dan Environmental Microbiology. Jadi pada subtema ini berfokus pada inovasi pemanfaatan mikroorganisme dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan energi. Jadi nantinya diharapkan teman-teman bisa menggunakan mikroorganisme untuk pengolahan limbah, bioremediasi pencemaran, peningkatan kualitas air dan tanah, dan juga produksi energi terbarukan seperti biogas dan biofuel. Kemudian, yang terakhir adalah subtema yang ketiga, Health and Pharmaceutical Microbiology. Jadi pada subtema ini berfokus pada inovasi pemanfaatan dan pengendalian mikroorganisme dalam mendukung kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga sistem biologis lainnya. Nantinya diharapkan mikroba dapat dimanfaatkan dalam pemanfaatan berbagai produk kesehatan, produk mikrobioma, pencegahan penyakit, kosmetik, dan juga eksplorasi senyawa alami yang memiliki aktivitas antimikroba atau manfaat biologis lainnya. Boleh di next? Oke, jadi untuk alur kompetisinya terdiri dari 3 babak. Yang tahap pertama adalah preliminary phase. Jadi nanti tiap tim wajib untuk mengumpulkan abstrak yang berisi gambaran umum dari prototipe yang nantinya akan dibuat. Kemudian tahap kedua ada semifinal phase, di mana pada tahap ini para peserta wajib untuk mendaftar senilai 150.000 per tim, dan nantinya tiap tim harus mengumpulkan science project proposal dan juga mengumpulkan short video elevator pitch, di mana dengan durasi 2,5 menit. Di mana nanti ketentuan dari proposal dan juga short videonya bisa dilihat kembali pada guideline ataupun guidebook yang akan diumumkan kemudian. Kemudian yang terakhir adalah final phase. Jadi perlu dicatat teman-teman ada beberapa perubahan dari guidebook yang sudah diunggah di media sosial. Jadi untuk pada final phase kali ini kami hanya meminta teman-teman untuk membuat mock-up prototype ataupun digital design dari prototype yang sudah direncanakan di abstrak dan proposal. Kemudian yang kedua, teman-teman harus membuat infografis yang berupa ringkasan dari proposal yang diajukan, kemudian final pitching di hadapan para juri, dan yang terakhir adalah pameran. Boleh di next? Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh agar teman-teman terbayang bagaimana mock-up prototype ataupun digital design. Jadi nanti diharapkan teman-teman melampirkan atau membuat seperti gambaran visual dari prototipe yang akan dibuat. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membuat prototipe secara fisik, hanya dalam bentuk visual aja. Kemudian seperti yang kalian bisa lihat di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, teman-teman juga boleh menyisipkan beberapa informasi tambahan, misalnya seperti teknis ataupun cara kerja dari prototipe yang teman-teman ajukan. Boleh di next. Nah, kemudian untuk timeline Science Project Competition ini juga ada beberapa revisi atau pembaruan, di mana untuk opening dan juga stage 1 atau preliminary stage dimulai dari 19 Juli hingga 31 Agustus. Jadi masih ada waktu teman-teman untuk mendaftar dan mengumpulkan abstrak yang teman-teman buat. Dan untuk pengumpulannya dilakukan di IMD official website.
Kemudian semifinalisnya akan diumumkan pada tanggal 8 September di website IMD juga. Kemudian nanti setelah tahu nih nama-nama yang masuk ke semifinal, teman-teman bisa lakukan re-registration, di mana yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman membayar sebesar 150.000. Dan ini juga dilakukan di website IMD. Kemudian untuk tahap semifinal, teman-teman bisa mengerjakannya dari tanggal 9 sampai 30 September. Dan ini dilakukan secara asinkron atau mandiri. Kemudian finalis announcement-nya pada tanggal 11 Oktober di website IMD juga. Boleh di next. Dan juga uh, nantinya teman-teman yang maju ke tahap final wajib untuk membuat mock-up atau digital design ya, seperti contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman yang di semifinal sebenarnya tidak usah membuat uh, mock-up-nya, hanya buat rancangan dalam bentuk proposal saja. Nah, untuk tahap pengerjaan final ini dilakukan dari pada tanggal 12 Oktober hingga 31 Oktober secara asinkron. Kemudian akan dilakukan juga technical meeting untuk para finalis pada tanggal 7 November secara online dan nantinya pada hari HIMD-nya atau finalnya, final pitching, dilakukan pada tanggal 14 November dan juga akan ada exhibition atau pameran. Pameran dari mock-up prototype dan juga infografisnya pada tanggal 15 November. Dan perlu dicatat bahwa untuk tahap final yang dilaksanakan di ITB Ganasa, dari pihak IMD tidak menyediakan akomodasi berupa transportasi ataupun penginapan. Jadi teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan dari segi akomodasi dan juga transportasi. Oke, mungkin itu sekian dari Science Project Competition. Boleh dilanjut ke NEC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jess. Halo semuanya, kenalin aku Ihono Muslim sebagai ketua ketua divisi NEC atau National Excel Competition. Di sini lombanya itu khusus untuk mahasiswa nih, karena yang tadi kan udah SMA sama SMK atau sederajat. Boleh di next? Nah, apa sih NEC? NEC sendiri adalah sebuah platform lomba untuk mahasiswa S1 atau D4 di seluruh Indonesia, em, di mana di sini kita ditantang untuk membuat esai dalam memecahkan berbagai tantangan global melewati pendekatan bioteknologi dan sains mikroba. Nah, untuk NEC sendiri ada 3 fase. Yang pertama ada preliminary phase, di mana di tahap ini kalian akan diminta untuk submit abstrak dan perlu di notes di sini untuk submit abstrak sendiri free. Dan jangan lupa untuk melampirkan hasil Turnitin dari abstrak kalian. Kemudian di semifinal phase, untuk para peserta yang dinyatakan lolos dari prelim akan diumumkan lewat email dan website AMD mengenai kelulusannya ke semifinal phase. Nah, kemudian di tahap ini kalian akan diminta untuk re-registration dengan membayar sebesar 150.000 per tim. Lalu, akan ada paper coaching session untuk yang lulus ke semifinal dan em, sudah melakukan re-registration. Di tahap ini kalian akan diminta untuk mensubmit full paper. Harapannya ketika kalian mengikuti paper coaching ini, full paper yang kalian buat akan semaksimal mungkin. Perlu di notes juga, NEC ini dalam bentuk tim minimal 2 orang mahasiswa, boleh berbeda jurusan, boleh berbeda fakultas, tapi wajib dalam satu universitas yang sama. Lalu ketika kalian sudah submit full paper, akan ada pengumuman final phase. Nah, di final phase ini kalian akan diminta untuk mensubmit poster dan pitch deck. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di ITB Ganesha secara offline. Boleh di next? Nah, berdasarkan grand tema yang sudah dijelaskan oleh Kak Kevin, di sini NHS sendiri ada 3 tema lainnya, 3 subtema. Yang pertama ada biofuels dan sustainable energy. Nah, untuk subtema yang pertama ini fokusnya adalah pada aplikasi synthetic biology untuk bioenergi masa depan.
kayak bioetanol, biodiesel, biogas, serta inovasi waste to energy untuk ekonomi rendah karbon. Lalu ada subtema yang kedua yakni green mining dan resource recovery. Nah, untuk subtema yang kedua ini eh, kita akan lebih membahas mengenai pemanfaatan mikroba seperti biomining, bioleaching untuk praktik tambang ramah lingkungan, pengolahan limbah tambang sampai reklamasi lahan. Lalu untuk subtema yang ketiga, yakni drug discovery and untreated diseases, di sini untuk kalian yang suka berbau medis, ini cocok banget karena kalian akan fokusnya tuh eksplorasi mikroba untuk penemuan obat baru, terapi makrobiom, serta solusi untuk penyakit kronis dan infeksi yang kebal obat. Boleh di next? Nah, untuk timeline-nya sendiri bagaimana sih? Nah, kita akan open regis dari 19 Juli sampai 31 Agustus. Jadi, teman-teman, ayo diajak teman-temannya ataupun kalian sendiri untuk ikut em, kompetisi NEC ini karena submission abstraknya free. Lalu, setelah itu akan ada semifinalis announcement di 9 September. Lalu setelah itu akan ada disela oleh pengerjaan full paper, ada paper coaching, lalu akan ada finalis announcement di 11 Oktober 2026. Lalu di sela-sela itu akan ada, kalian akan diminta untuk submit poster, pitch deck, lalu akan ada pitching di 14 November 2026. Nah, keesokan harinya akan ada awarding dan exhibition dari poster kalian untuk di fase final di 15 November 2026. Seperti itu. Boleh di next. Nah, saya kembalikan lagi ke Kak Kevin untuk further information. Baik, terima kasih untuk Jess, Bintang, dan juga Ikhwan atas pemaparan dari masing-masing kompetisi. Dan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait baik guidebook, isi dari guidebook, dan juga kompetisi lainnya, bisa saja langsung hubungi ke contact person yang ada di layar ini. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar ataupun ingin mengetahui terkait event lain yang ada di IMD 2026, bisa kunjungi saja website official dari IMD 2026 ITB. Dan untuk informasi lanjutan dan juga terupdate, teman-teman bisa langsung kunjungi saja dan juga follow Instagram official dari imd.itb dan juga TikTok di arkea_itb. Boleh next. Baik, itu saja pemaparan roadshow terkait IMD 2026 dari kami. Besar harapan kami untuk teman-teman yang belum mendaftar, untuk segera mendaftar karena pendaftaran akan segera ditutup. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar, terima kasih atas antusiasmenya dan kami tunggu kalian di ITB Ganesha. Terima kasih semuanya. Dadah. Jangan lupa daftar teman-teman. Iya, jangan lupa daftar MO, NEC, dan juga SPC. Betul. Dadah.